Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafaat dari kelas 6R1A dengan NIM 2023010136, di mana saya akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Instagram untuk Meningkatkan Motivasi Belajar dan Literasi Digital Siswa pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTS, yang diampu oleh Bapak Ari Nurdiansyah MPD. Baik, dimana di sini saya mengambil beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran berbasis Instagram pada pelajaran Akidah Akhlak di MTS. Yang kedua, bagaimana tingkat kelayakan mulai dari validitas isi, tampilan, dan pembelajaran media pembelajaran berbasis Instagram pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS. Yang ketiga, sejauh mana sih media pembelajaran berbasis Instagram ini efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS tersebut. Yang terakhir, yaitu sejauh mana media pembelajaran berbasis Instagram ini efektif meningkatkan literasi digital siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Baik, jadi di sini motivasi belajar itu daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar. Nah, menurut motivasi ARCS, attention, relevance, confidence, dan satisfaction, di mana pembelajaran harus mampu menarik perhatian dari relevan dengan kehidupan siswa. Bukan sekedar kemampuan saja, tetapi juga kecakapan merujuk pada kompetensi yang memilah informasi, berpikir kritis, serta beretika di ruang digital. Jadi pembelajaran Akidah Akhlak di MTS itu bertujuan untuk membentuk keimanan yang kokoh dan internalisasi nilai-nilai karakter mulia yang dalam konteks modern juga bisa mencakup akhlak karimah di dunia siber. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian R&D, yaitu Research and Development, di mana pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keaktifan produknya. Model pengembangan yang digunakan dalam judul ini yaitu menggunakan model ADDAA. Kenapa? Karena strukturnya yang sistematis dan sangat cocok untuk pengembangan media instruksional. Nah, model ini juga terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada analisis, yang kedua ada desain, yang ketiga ada development, yang keempat ada implementation, dan yang terakhir yaitu evaluation. Di mana dalam penelitian ini menggunakan beberapa prosedur oleh model AD ini. Yang pertama analisis. Nah, kita tuh harus menganalisis nih kebutuhan siswa itu apa aja, dan juga karakteristik materi akidah akhlak, kurikulum segala macam kurikulum serta ketersediaan fasilitas gawe atau kuota siswa itu apa aja kita harus tahu. Yang kedua ada desain. Nah, desain ini kita membuat rancangan di mana menyusun peta konten, mengunggah ke akun Instagramnya, lalu melakukan validasi, lalu menyusun peta konten Instagram itu kapan harus diposting di feed, reel, story, dan lainnya. Serta mendesain instrumen penilaian. Itu yang kedua. Yang ketiga ada development. Nah, development ini memproduksi aset visual di Canva atau CapCut, capcut lah ibaratnya, orang-orang sekarang bilangnya capcut. Terus abis itu mengunggah ke akun Instagram, melakukan validasi ke ahli media dan ahli materi untuk direvisi.
seperti itu. Yang keempat, ada implementation atau mengimplementasikan penerapan media Instagram yang telah valid dalam pembelajaran. Yang terakhir ada evaluasi nih. Setelah melakukan 4 tahapan ini, yang terakhir kita harus mengevaluasi data hasil pasca uji coba untuk melihat ketercapaian tujuan peningkatan motivasi dan literasi digital ini sampai mana, seperti itu. Baik, dalam penelitian ini juga kita harus menggunakan teknik pengumpulan nih. Seperti apa? Di sini bisa jadi menggunakan angket atau kuesioner, tes, pretest dan post-test, dan juga observasi, di mana angket atau kuesioner ini untuk mengukur nih validitas produknya ini ahlinya. Nah, setelah itu praktikalitas. Nah, praktikalitas ini bisa jadi guru dengan siswa. Yang kedua ada tes dan post-test, di mana untuk mengukur tingkat pemahaman materi sekaligus menguji aspek kognitif dari literasi digital siswa ini sebelum dan sesudah menerapkan media tersebut. Yang terakhir observasi. Dari dua ini kita harus mengobservasi, mengamati keaktifan dari media Instagram itu. Kita harus mengamati keaktifannya, komentarnya, dan cara siswa tersebut berinteraksi di kolom komentar Instagram itu seperti apa. Selain itu juga di sini terakhir ada cara teknis analisis data nih. Analisis data mulai dari kelayakan, validitas, dan praktikalitas tersebut. Dan dari analisis kelayakan ini, data berupa skor Likert dari angket dihitung persentasenya, seperti itu. Dan juga teknik analisis data ini bisa, yang kedua ada analisis efektivitas, yaitu analisis efektivitas ini menggunakan uji statistik. Nah, uji statistik seperti apa? Uji statistiknya itu Pirate sample test. Nah, jika data berdistribusi itu normal untuk membandingkan skor motivasi dan literasi digital sebelum pretest dan sesudahnya itu yaitu post-test. Nah, peningkatan dihitung menggunakan analisis N-gain score. Guna apa? Guna melihat efektivitas media dalam kategori tinggi, sedang, atau rendah. Seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.